Selamat datang kembali di channel Fakta Insegat. Hari ini, kita akan memasuki dunia yang menarik dari ekonomi Jepang, sebuah negara yang menawarkan kombinasi unik antara tradisi kuno dan inovasi modern. Ketika kita membahas Jepang, gambaran yang muncul mungkin adalah pemandangan megapolitan yang gemerlap, teknologi canggih, dan budaya yang kaya akan sejarah. Namun, di balik keindahan dan kemewahan tersebut, Jepang juga memiliki tantangan ekonomi yang unik dan menarik untuk dieksplorasi. Jepang telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, apa yang membuat ekonomi Jepang begitu istimewa? Hari ini, kita akan menggali lebih dalam untuk memahami fenomena yang membentuk ekonomi Jepang dari tingkat hutang publik yang tinggi hingga tantangan demografi yang kompleks. Mari kita bersama-sama menjelajahi jalan yang telah ditempuh Jepang untuk mencapai statusnya saat ini, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya di abad ke-21. Jepang menghadapi tantangan ekonomi yang unik dengan memiliki salah satu tingkat hutang publik tertinggi di dunia yang melebihi 200% dari produk domestik bruto PDB negara tersebut. Sebagian besar dari hutang ini berasal dari upaya pemerintah untuk merespons krisis ekonomi dan mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1990-an yang dikenal sebagai kemunduran Jepang. Program stimulus besar-besaran diluncurkan untuk mendukung sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan, tetapi hal ini juga menyebabkan lonjakan hutang yang signifikan. Meskipun tingkat hutang yang tinggi dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal, Jepang telah berhasil menjaga stabilitas ekonominya meskipun beban hutang yang besar. Salah satu alasan utamanya adalah karena mayoritas hutang tersebut dimiliki oleh penduduk Jepang sendiri, termasuk lembaga keuangan dan rumah tangga yang memberikan pemerintah fleksibilitas dalam hal pembayaran bunga dan restrukturisasi hutang. Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat hutang yang tinggi juga memiliki dampak jangka panjang, seperti potensi penurunan daya beli pemerintah, peningkatan beban pajak di masa depan, dan risiko krisis keuangan yang lebih besar jika investor kehilangan kepercayaan pada kemampuan Jepang untuk membayar kembali hutangnya. Oleh karena itu, pemerintah Jepang terus berupaya untuk menyeimbangkan antara merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjaga disiplin fiskal untuk mengurangi risiko jangka panjang yang diakibatkan oleh tingkat hutang yang tinggi. Jepang telah lama menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi dengan perusahaan-perusahaan seperti Sony, Toyota, dan Panasonic memimpin pasar global dalam berbagai industri. Salah satu ciri khas dari ekonomi Jepang adalah komitmennya terhadap riset dan pengembangan, yang memungkinkan negara ini untuk menghasilkan teknologi canggih di berbagai bidang, mulai dari elektronik, konsumen, hingga otomotif dan robotika. Inovasi Jepang juga tercermin dalam industri manufaktur yang canggih dan efisien. Konsep lean manufacturing atau produksi ramping yang diperkenalkan oleh Toyota telah menjadi standar global dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Selain itu, Jepang juga merupakan pemimpin dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan dengan fokus pada energi terbarukan, mobil listrik, dan efisiensi energi. Selain perusahaan-perusahaan besar, Jepang juga memiliki ekosistem yang kuat untuk startup teknologi. Daerah seperti Tokyo dan Osaka menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan dengan dukungan dari pemerintah, universitas, dan perusahaan besar. Program-program akselerator dan ruang kerja bersama telah membantu mempercepat pertumbuhan startup teknologi di Jepang yang bertujuan untuk menghadirkan solusi inovatif untuk tantangan global. Dengan terus mendorong inovasi teknologi, Jepang tidak hanya memperkuat posisinya dalam perekonomian global, tetapi juga berkontribusi pada solusi untuk masalah-masalah global seperti perubahan iklim, mobilitas urban, dan kesehatan masyarakat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Jepang adalah populasi yang menua. Sejak beberapa dekade terakhir, Jepang telah menghadapi tren penurunan kelahiran dan peningkatan harapan hidup yang telah menyebabkan populasi yang semakin tua. Pada saat yang sama, angka kelahiran yang rendah dan sistem imigrasi yang ketat telah menyebabkan pertumbuhan populasi yang melambat bahkan mengalami penurunan. Konsekuensinya, Jepang menghadapi beberapa masalah ekonomi dan sosial yang kompleks. Salah satunya adalah beban
yang meningkat pada sistem kesehatan dan pensiun, dengan semakin sedikit pekerja yang harus mendukung jumlah orang yang lebih tua. Selain itu, pasar tenaga kerja menghadapi kekurangan tenaga kerja dalam beberapa sektor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Jepang telah mengambil berbagai langkah, termasuk kebijakan yang dirancang untuk mendorong kelahiran, mendukung perawatan anak-anak, dan memperluas akses perawatan anak dan orang tua. Selain itu, beberapa upaya telah dilakukan untuk mereformasi sistem imigrasi guna menarik lebih banyak tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. Namun, masih ada banyak perdebatan tentang bagaimana Jepang dapat menghadapi tantangan demografi ini secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip budaya dan sosialnya. Dengan populasi yang terus menua, Jepang harus terus berinovasi dalam kebijakan publik dan strategi ekonominya untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu ciri khas dari ekonomi Jepang adalah budaya kerja yang unik dan intensif. Konsep salariman atau pekerja kantoran yang berdedikasi tinggi menjadi gambaran yang melekat dalam budaya kerja Jepang. Pekerja seringkali diharapkan untuk menunjukkan loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dengan bekerja lembur dan mengorbankan waktu istirahat demi menyelesaikan tugas. Budaya kerja yang intensif ini seringkali dihubungkan dengan tingkat stres yang tinggi dan masalah kesejahteraan mental di kalangan pekerja Jepang. Fenomena karoshi atau kematian akibat kelelahan kerja dan tekanan telah menjadi masalah serius. Dengan pekerja yang terpaksa bekerja berjam-jam demi mencapai target dan ekspektasi perusahaan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan perlahan dalam budaya kerja Jepang. Beberapa perusahaan telah mulai menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti bekerja dari rumah atau jam kerja yang lebih singkat. Untuk meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan mereka, selain itu, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya kesejahteraan mental dan fisik karyawan dengan menyediakan layanan konseling dan dukungan kesehatan mental. Meskipun demikian, tantangan besar masih ada dalam merombak budaya kerja yang telah tertanam dalam masyarakat Jepang selama bertahun-tahun. Pergeseran ini membutuhkan waktu dan komitmen dari semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan, Jepang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk masa depannya. Jepang telah menunjukkan komitmen yang kuat pada pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, Jepang memahami urgensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Salah satu langkah utama yang diambil oleh Jepang adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Negara ini telah menginvestasikan secara besar-besaran dalam teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program-program insentif dan regulasi telah diterapkan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor-sektor kunci seperti industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Selain itu, Jepang juga menjadi pusat inovasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dari mobil listrik hingga arsitektur hijau, Jepang terus mengembangkan solusi-solusi yang berkelanjutan untuk tantangan lingkungan saat ini. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam menggalakkan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi hijau, serta mendukung adopsi teknologi tersebut dalam skala besar. Selain aspek lingkungan, Jepang juga berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi dan sosial. Negara ini telah mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan mempromosikan daur ulang, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pengurangan limbah. Selain itu, Jepang juga berusaha untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan isu-isu seperti kesetaraan gender, pendidikan, dan kemiskinan. Melalui komitmen yang kokoh pada pembangunan berkelanjutan, Jepang berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di dalam negeri maupun secara global. Dengan terus mendorong inovasi
dan kolaborasi antar sektor. Jepang dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya mereka untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdaya tahan. Dalam perjalanan kita menjelajahi ekonomi Jepang, kita telah menemukan banyak hal menarik yang membuat negara ini begitu istimewa. Dari tingkat hutang publik yang tinggi hingga budaya kerja yang unik, dan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Jepang terus menjadi sumber inspirasi bagi negara-negara di seluruh dunia. Dengan memahami kompleksitas ekonomi Jepang, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan kebijakan publik saling berinteraksi untuk membentuk masa depan negara ini. Meskipun dihadapkan dengan tantangan yang serius, seperti demografi yang menua dan beban hutang yang besar, Jepang terus menunjukkan ketangguhan dan inovasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Sekali lagi, mari kita hargai keunikan ekonomi Jepang dan pelajaran yang dapat kita ambil dari negara ini dalam membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk terus menjelajahi topik-topik menarik lainnya di channel kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.